Kembali lagi di Elka Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Muria Kudus. Muria Kudus. Saya mau tanya sama Calontong mengenai tips supaya kita tidak terjerat oleh rentenir. Atau kita minjam tetapi peminjamannya itu aman. Seperti apa? Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, orang yang ingin berutang itu harus karena terpaksa. Kebutuhannya memang memaksa ya? Iya. Seperti apa kebutuhan? Ya mungkin anak mau masuk sekolah, belum bangun. Kan terpaksa kita bangunkan. Maksudnya kan ada uang pangkal. Oh, bayar itu. Bayar. Nah, misalnya kita sedang Ya. tidak punya uang Ya. untuk hal yang harus dilakukan. Itu kondisinya terpaksa. Itu boleh. Hutang itu hal yang boleh, tetapi sebaiknya dihindari. Ya, tapi betul. boleh. Makanya yang tidak boleh itu berhutang untuk hal yang konsumtif. Nah, benar. Hindari itu. Kalau hutang untuk hal yang produktif dan hitungannya jelas, Iya. itu Boleh. 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 Tapi yang jadi masalah kan sekarang seperti Pak Bopak ini, Iya. yang repot, itu kan sudah membisniskan perhutangan. Iya. Jangan untuk yang hal yang konsumtif, apalagi hal yang tidak perlu. Tidak Misalnya Anda tidak perlu jam, jangan beli sepatu. Oh iya, benar. Betul. Tapi kan gak ada hubungannya, orang jam-jam sepatu-sepatu. Loh, karena kebetulan dia nggak perlu jam dan sepatu. Iya, Makanya beli sesuatu yang perlu. betul. Karena begini, karena hutang itu membawa kegelisahan dan kesedihan di malam hari dan membawa kehinaan di siang hari. Orang yang punya hutang, apalagi Malam. dalam jumlah yang tidak sedikit, Iya. itu kalau malam pasti pusing Kepikiran, memikirkan. betul. Gelisah selalu Iya. gelisah. Kalau siang saat beraktivitas, apalagi banyak orang yang dia merasa punya hutang, dia akan merasa malu kan? Iya. Apalagi misalnya satu tetangga, satu RT pernah diutangin semua, dia pasti malu ketemu sama RW. Lo kan utangnya ke RT, kenapa dia Pasti malu orang ke satu RW? RT pasti cerita ke Pak cerita RW ke lah Pak Pak. RW-nya. Iya, Iya, nggak iya, benar, mungkin benar. nggak orang Ya. satu RT diutang semua. Kalau gitu Iya. warganya pengaduan. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berhutang itu hendaknya punya niat yang kuat untuk membayar. Membayar. Wajib. Wajib, karena kalau ada niat, insya Allah pasti ada jalan. Iya. Ya. Yang ketiga harus, nah ini untuk keamanan, harus ditulis dan dipersaksikan. Jadi berapa jumlahnya, Ya. kapan disepakati untuk dibayar, itu ada saksi untuk menghindari sengketa di Kemudian hari. kemudian hari atau di belakang toko. Yang keempat, pihak yang memberi hutang Utang. Ya. itu tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Ini itu. prinsipnya hutang itu sebenarnya seperti itu. Itu dengan bunga yang berlebihan. Kalau satu kembali ke yang satu tadi, kalau yang berhutang memang dalam kondisi terpaksa, Nah, gitu loh. betul. Tapi rata-rata saya enggak, mereka suka. Karena Anda selalu menawari seperti yang sekarang di online itu, Ya. dia nggak peduli ini orang butuh terpaksa atau enggak, yang penting karena apa? Tujuannya memang untuk bisnis. Dia punya modal, punya uang, Mau dikembangkan. bagaimana ini bisa menghasilkan uang dengan cara memberi hutang pada Ya. orang lain. Itu. Yang kelima, ini bagi yang hutang itu harus segera melunasi ketika dia punya kesempatan. Ya. Jangan menunda-nunda. Jadi begitu ada uang, bayar. Bayar hutangnya, jangan sampai ditunda. Karena menunda itu sama dengan melakukan sesuatu nanti gitu. Ya itu ditunda namanya. Maksudnya tetap bayar gitu kan. Betul. Iya. Prinsipnya, ingat teori Newton. Newton pernah mengatakan tekanan itu bisa menimbulkan gaya. Gaya. Jadi supaya tekanan ekonomi dalam hidup kita tidak tinggi, hidup kita jangan kebanyakan gaya. Hidup iya, iya. yang sederhana, Iya. itu paling aman. Lama-lama Dan bisa kalau mati Anda gaya, terpaksa hutang, ini untuk menghindari dan paling aman. Kalau Anda Hutanglah. pengen hutang terpaksa, carilah utang ke orang yang nggak punya uang. Yang Kita nggak akan akan- diutangin dong. Nah, aman, kita nggak jadi punya utang. Ah, Itu tips dari saya, mudah-mudahan yang mau berutang berpikir 2-3 kali untuk berutang ya. saya yang dengar itu hanya satu aja. Anda boleh berutang kalau itu memang terpaksa. Itu aja. Silakan, Kang Maman. Jika tak ingin terjerat rentenir, kata Calontong, jerat terlebih dahulu nafsu berpoya-poyamu. Nafsu mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Dan bila karena suatu hal mendesak tak bisa menghindar dari berurusan dengan rentenir, secepat mungkin upayakan lepas dari jerat mereka, atau Anda tak bisa lepas dari rantai yang mereka jeratkan untuk selamanya. Karena meminjam kepada rentenir, prosesnya bisa sangat cepat, seperti membalik telapak tangan.
tetapi ia juga bisa mencabut nyawa dengan sekali hentak. Penarik rente, bak sosok nirhati tanpa hati yang melilitkan rantai besi teramat berat ke leher orang lain yang justru sedang susah bernafas. Tetapi sosok Pak Bopak mewakili para rentenir mengatakan, saya kan menolong. Dalam agama tegas disebutkan utang piutang adalah tolong menolong dan perbuatan yang baik. Namun jika dipersyaratkan ada tambahan dalam pengembalian, itu sudah keluar dari tujuan mengutangi. Terminologi menolong kan artinya tidak menyengsarakan. Karenanya agama betul-betul mengingatkan transaksi riba lebih besar dosanya daripada berbuat zina 36 kali. Riba tak cuma bikin iba, tapi juga penyebab aib. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Saksikan terus ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap, muslihatmu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap, muslihatmu. Bisa-bisanya aku terkena, bisa-bisanya aku terlena. Rupa-rupanya kau berbahaya, rupa-rupanya kau sama seperti ular yang sangat berbisa, suka memangsa